Dan untuk mengetahui lebih jelas terkait tanggungan hutang BPJS Kesehatan Jawa Timur sebesar 2,2 triliun rupiah telah tersambung dengan Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Jawa Timur, Handaryo. Pak Handaryo, selamat sore. Seperti apa sebenarnya rincian hutang BPJS Kesehatan Jawa Timur sebesar 2,2 triliun rupiah ini, Pak? Terima kasih. Bahwa sisa utang 2,2 triliun ini adalah sisa utang tahun 2019 yang kemungkinan akan ke bawah di 2020. Jadi sebetulnya kami juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah atas kebijakan iuran baru ini akan sangat menolong cash flow daripada BPJS untuk mencukupi pembiayaan klaim dari rumah sakit. Pak Handaryo, boleh dirinci seperti apa 2,2 T itu ke rumah sakit mana saja atau ke pokok apa saja begitu, pembayaran apa saja? Ya, 2,2 triliun ini merupakan pembiayaan baik kapitasi, non kapitasi di RJTP, kemudian di fasilitas kesehatan rawat jalan tingkat lanjutan serta rawat inap di tingkat lanjutan. Adakah sudah protes dari pihak fasilitas kesehatan terkait dengan pembayaran klaim yang atau reimburse yang tersendat diakibatkan utang yang mencapai 2,2 triliun rupiah ini, Pak? Ya, kalau sementara ini untuk wilayah kami di Jawa Timur memang ada yang bertanya, tapi sampai dengan protes ataupun dengan marah-marah tidak ada di sini, karena memang dari 325 rumah fasilitas kesehatan tingkat lanjutan itu sudah ada 71 rumah sakit yang sudah bisa melakukan FCS ya, artinya CFS ya, SCF di pihak perbankan sehingga bisa pinjam dengan bank, kemudian nanti bunganya dibayar dengan denda klaim yang dibayarkan oleh BPJS. Nah, sementara memang untuk fasilitas milik pemerintah rata-rata memang mereka masih punya cadangan pembiayaan sehingga masih bisa berjalan operasionalnya. Mereka memang belum berani dengan melakukan peminjaman kepada bank seperti SCF yang dilakukan oleh rumah sakit swasta. Tetapi ini kabar gembira, sudah ada kebijakan dari Kementerian Keuangan kelihatannya yang membolehkan untuk BLU untuk bisa mengambil dana talangan lewat perbankan dengan SCF, tidak terbatas hanya untuk pembayaran jangka pendek yang ada di rumah sakit sebetulnya gitu. Pak Handaryo, seberapa menolong sebenarnya kenaikan iuran BPJS untuk BPJS Kesehatan Jawa Timur, Pak? Sangat menolong sekali. Dengan adanya kenaikan iuran ini harapannya memang di 2020 nanti paling tidak untuk klaim bulan berjalan itu sudah bisa berjalan normal. Tinggal nanti secara berangsur-angsur hutang yang terbawa ke tahun 2020 juga akan mulai bertambah kecil jumlahnya begitu. Tapi banyak juga kemudian anggota yang atau customer BPJS Kesehatan yang memilih downgrade begitu, turun kelas. Apakah ini juga akan mempengaruhi proyeksi cash flow? Iya, saya kira itu enggak terlalu signifikan untuk terkait dengan nanti cash flow pembiayaan ya. Karena ketika peserta ini dia turun kelas, maka benefit yang diberikan pun juga tarifnya ikut mengikuti sebagai kelas yang baru. Baik, ya. Pak Handaryo, terima kasih Deputi Direksi BPJS Kesehatan Jatim. Semoga masalah terkait dengan hutang 2,2 triliun rupiah dengan denda mencapai 100 miliar rupiah ini segera selesai. Terima kasih atas waktunya.